Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4. Di bawah perikop hal memberi sedekah. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberi dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Injil Matius tentang hal memberi sedekah. Hal memberi sedekah. Kita belajar tentang hal memberi sedekah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tentang hal memberi sedekah, pasti Bapak Mama dong bisa mengaitkan dengan hal memberi, menolong orang-orang yang membutuhkan. Pada masa itu di bangsa Yahudi, hal memberi sedekah itu sebagai kewajiban moral dan religius yang mencerminkan sebuah keadilan Allah. Jadi hal memberi sedekah itu sebagai satu penopang di mana keadilan diwujud nyatakan bagi setiap orang. Keadilan dari Allah itu diwujud nyatakan bagi setiap orang. Terus dari zaman ke zaman, hal memberi sedekah itu semakin berubah dia punya perspektif, berubah dia punya latar belakang. Perubahan itu terjadi sehingga di dalam kitab Injil Matius ini diberikan pemahaman tentang hal memberi sedekah, pemahaman cara memberi sedekah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang kotong baca di dalam perenungan pada pagi hari ini, dikatakan bahwa ketika kotong memberi, jangan sampai tangan yang satunya mengetahuinya. Apa yang dimaksudkan dalam perenungan firman ini? Yang dimaksudkan adalah jangan sampai kotong mengharapkan balas budi dari orang tersebut, atau dengan mengharapkan orang lain dapat mengetahui bahwa kotong telah memberikan pertolongan bagi orang tersebut. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan perspektif
yang sebenarnya yang tidak diinginkan Allah. Itu sebabnya hal ini muncul dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Tuhan menginginkan kita memberikan, menolong seseorang itu tanpa ada pamrih, tanpa memandang bulu, tanpa ingin diketahui orang lain, tanpa menginginkan popularitas dan sebagainya. Tuhan menginginkan kita untuk memberi, menolong itu pure karena kita mau menolong, pure karena kotong diberkati. Sebagai seorang yang menerima berkat dari Tuhan, berkat itu sewajibnya dan seharusnya juga menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai berkat itu hanya di kita punya telapak tangan saja, habis di kita punya telapak tangan. Berkat bukan hanya soal uang, berkat bukan hanya soal makanan, tapi berkat juga soal bagaimana kita mengeluarkan bahasa, bagaimana kita memberi dukungan, bagaimana kita hadir di situ dalam setiap kesusahan, dalam setiap kesedihan. Itu pun dikatakan sebagai pertolongan, hal memberi. Jadi Bapak Mama jangan hanya melihat pemberian itu soal uang finansial saja, tetapi soal psikologis, hal mendampingi, hal untuk memberikan dukungan, itu juga hal memberi sedekah. Dan hal-hal tersebut seharusnya tidak perlu kita pamerkan. Tidak perlu ada latar belakang untuk kita pikirkan, ini orang pantas atau tidak, ini orang layak atau tidak, dia dari keluarga seperti apa, dia suku apa, dan sebagainya. Ketika hal itu tumbuh di dalam diri pribadi kita harus kerjakan. Karena apa? Karena kita telah menerima berkat Tuhan. Jangan sampai berkat itu habis di telapak tangan kita. Maka hari ini saya mengingatkan Bapak Mama dan saya pribadi, jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Karena sedari dulu Bapak Mama Saudara semua dan saya telah diberkati terlebih dahulu. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.